setelah para ulama melakukan penelitian secara sempurna terhadap berbagai dalil dari Quran dan Sunnah, mereka pun mendapati bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Wa qala ba'duhum, di situ di atas itu, wa qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat. Sampai langsung terjemahkan bahasa Indonesia, monggo. At-tauhidu yujibul imana. Tauhid mengesahkan Allah. Tauhid itu menyebabkan dan menyimpulkan sebuah keimanan. Artinya bahwa kalau tauhidnya benar, imannya pasti benar. Kalau tauhidnya ala Asy'ariyah, maka imannya juga ala Asy'ariyah. Kalau tauhidnya itu ala Wahabiyah, yang dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah, diteruskan, didengungkan oleh siapa? Muhammad ibnu Abdul Wahhab, pendiri Wahabi yang sekarang bercokol di tanah Makkah itu, di kerajaan Saudi Arabia. Hampir semuanya berpaham Wahabi. Itu tauhid yang dimunculkan adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagi sampean yang tidak memahami itu, maka akan biasa-biasa saja, sama saja. Tetapi bagi orang-orang seperti saya yang sudah lama berkecimpung tentang hal-hal ideologi ketauhidan seperti ini, konsep-konsep tauhid, maka tauhid, tiga pembagian tauhid ini akan menjebak kita dan akan merongrong sebagian umat Islam yang lain. Karena saya sudah punya beberapa kitab yang mengarah untuk membedah konsep itu. Oleh karenanya, maka tauhid yang benar, tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia adalah memakai konsepnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu tidak membuat madhab sendiri, tetap mengikuti madhab Syafi'iyah. Itu dijelaskan di dalam kitabnya Mbak Fadol dalam kitab Syarhal Luma' wal Kawakibul Lama'ah. Dalam kitab itu dijelaskan Imam Asy'ari bukan bermadhab sendiri, tapi Imam Asy'ari ini tetap mengikuti madhabnya Syafi'i. Meskipun alim, tidak membuat partai sendiri, kasarnya begitu, tidak membuat bendera sendiri, tidak. Kemudian Imam Abu Mansur al-Maturidi itu meskipun alim, kapasitasnya seperti Imam Asy'ari, tetapi tidak membuat partai sendiri. Dia tetap mengikuti madhab Abu Hanifah. Lah bagaimana tauhid kita yang sebenarnya, yang mengikuti kelompok ahli sunnah wal jamaah? Karena mayoritas, kata Nabi kan begini, kalau terjadi perbedaan maka ikutilah mayoritas. Mayoritas itu lebih selamat. Kalau ada orang 10 banding 100, maka mestinya kita mengikut yang 100, karena tidak mungkin orang 100 ini sepakat untuk masuk neraka. Begitu. Kemungkinan untuk tersesat yang 10 itu sangat besar. Oleh karenanya tauhid Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, imamnya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan imamnya adalah Abu Mansur al-Maturidi harus kita ikuti, yaitu dengan konsep yang dulu didengungkan di tanah Jawa sebelum tahun 1330. Orang Islam di Jawa itu mengikuti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saya sampaikan ke guru-guru karena penting. Makanya saya punya inisiatif ini, karena sejak kita canangkan, kita sepakati bersama, ada namanya visi SMA adalah religius. Kemudian apa lagi? Religius. Bahasa guru naik di apa? Religius berkarakter aswaja, kemudian unggul dan kompetitif. Itu. Maka penguatan karakter itu adalah di karakter aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perkuat dalam kerangka teologi
akidah atau tauhid adalah ahlu sunnah wal jamaah di sekolah kita ini. Kasarannya, sederhananya bagaimana tauhid rububiyah, tauhid ahlu sunnah wal jamaah, yaitu itu akidah sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat jaiznya 1, berarti 41. Wajib Rasul 4, mustahil Rasul 4, jaiz Rasul 1, berarti 9. 20 tambah 20, 41 tambah 9, insya Allah kalau tidak berubah teori matematikanya adalah tetap 50 gitu loh. Oleh karenanya ini diajarkan oleh umat Islam, oleh orang-orang Islam, tokoh-tokoh dulu penyebar Islam di tanah Jawa sebelum 1330 itu pakai teori akidah tauhid ahlus sunnah wal jamaah yang disebut dengan aqaid 50 itu Mbah Hasyim sudah mengatakan di kitab risalah itu, qad kana muslimu aktoril jawiyah fil azmani salifadil kholiyah mutafiqil ara wal madhab mutahidil makhod wal mashrab. Nah, kalau orang ahli sunnah, karena saya memang di Aswaja Center, saya di Aswaja Center sebagai koordinator usaha sosialisasi ahli sunnah wal jamaah, maka kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah mau ndak mau ya harus dipelajari. Mun bisa ya apalagi mun bisa kalau ndak bisa ya ndak usah, apalkan itu sajalah RPP itu saja sampean. Bagian ini saya sampean. Makanya kalau ada pengawas ke sini tanya saya RPP, sampean keliru, karena saya sudah ngurusi di atasnya RPP, sampean masih RPP. Pengawasnya tidak tahu apa aja, saya sudah di atas RPP, sampai masih ngurusi RPP. Saya sudah ngurusi RP sekarang, sampai kok RPP terus ini. Nah, faman la imana lahu la tauhidalahu. Kalau orang tidak punya keimanan, otomatis tidak punya tauhid. Pasti. Wal imanu nomor 2 runtutannya, wal imanu yujibu asyariata. Iman itu memunculkan syariah. Syariah itu apa? Gampangannya hukum Islam. Fikih itu. Fikih itu kitab apapun fikih isinya cuma 4. 1 tentang ubudiyah, ya dimulai tentang bab PDAM, tentang air itu kan, bab PDAM itu air, debu itu. Kemudian air itu cuma ada 2, mana ba'a minal ardi wa mana zala minas sama, yang bersumber dari tanah, yang turun dari langit. Jenis apapun air itu, yang sampai minum itu juga mana ba'a minal ard, sesuatu yang bersumber dari bumi, begitu. Nomor 2, fikih itu tidak lepas dari setelah ubudiyah muamalah, hubungan transaksi antar manusia, dimulai dengan jual beli, kemudian akad pesan, kemudian akad pesan, join, CV, PT dan lain sebagainya. Kemudian munakahah, pernikahan, talak, dihar dan seterusnya. Terakhir jinayah, yaitu pidana dan perdata. Sudah begitu. Kalau imanannya bagus, maka imanannya benar, hukum syariatnya juga benar. Maksudnya begini, berbeda sekali orang yang berkonsep tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu dengan konsep fikihnya orang yang berakidah aqaid 50. Sangat beda sekali. Kenapa beda? Karena sekali lagi teologi keimanan itu memunculkan syariat. Syariatnya tipe A, imannya tipe A, syariatnya dipakai tipe A, begitu. Kalau syariat teologinya tauhidnya tipe B, hukum Islamnya yang dipakai adalah juga tipe B, begitu. Kok bisa begitu?
Ya, kenyataannya begitu. Padahal keimanan dan ideologi ketauhidan itu tidak boleh berbeda, harus satu. Yang berbeda itu hanya boleh persoalan kecil-kecil. Antara sampean kunut tidak masalah. Antara sampean ziarah kubur tidak ziarah kubur tidak masalah. Sampean banyak hal. Sampean pakai hisab ketika menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, ada yang pakai ruya, itu tidak masalah. Tapi konsep keimanan semestinya dalam semua buku-buku dan kitab-kitab yang pernah saya baca, termasuk Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Milal wan Nihal, saya lihat semuanya mesti sama. Kalau ada perbedaan itu mulai zaman 1330, apalagi yang dimunculkan Muhammad ibnu Abdul Wahab atau kelompok Wahabi dengan segala turunannya. Muhammadiyah ini hampir, meskipun di sini ada teman Muhammadiyah, tapi saya sampaikan Muhammadiyah ini hampir terkecok ke Wahabi. Kenapa? Karena hampir mirip. Kalau NU tidak mungkin, karena garis ketauhidannya sudah berbeda. Tapi sekarang Muhammadiyah sudah sadar itu, maka Muhammadiyah masih kategori orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Di luar itu wallahu alam. Penelitian kami dengan teman-teman LDI ini tidak termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Orang yang tidak punya, ya, orang yang tidak punya konsep keberagamaan hukum Islam, fikih, yang maksud syariat ini fikih yang baik, maka dipastikan dia imannya gugur, tauhidnya juga gugur, pasti itu.